Kamu suka berandai-andai sesuatu yang nggak mungkin nggak? Misalnya tentang masa lalu. Contoh kalimatnya, "If I had worked harder, I might have passed the exam." Nah, kalimat tadi dalam bahasa Inggris merupakan salah satu contoh dari conditional sentences. Nah, hari ini kita akan bahas tentang conditional sentences. Kalimat tadi kan merupakan contoh dari conditional sentences, tapi dia itu lebih ke yang mengutarakan penyesalan gitu. Karena ya kita nggak bisa ngubah hal yang tidak kita lakukan di masa lalu ya, kita nggak bisa ngubah tindakannya, dan apalagi kita nggak bisa ngubah resultnya atau hasilnya. Nah itu disebut dengan third conditional sentences. Jadi apa sih conditional sentences itu? Conditional sentences adalah complex sentence that has two parts, a condition and a result. Jadi complex sentence itu kan terdiri dari independent clause dan dependent clause. Nah, independent clause-nya biasanya itu diawali dengan if, yaitu yang membicarakan tentang condition-nya. If blah blah blah, and then dependent clause-nya biasanya membicarakan tentang result-nya atau hasilnya. Then blah blah blah. Nah, conditional sentences ini ada beberapa jenis. Yuk kita bahas jenis-jenisnya. Ada 4 tipe atau jenis ya dari conditional sentences. Yang pertama ada zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. Nah, masing-masingnya tuh punya fungsinya masing-masing. Yang pertama, zero conditional itu untuk membicarakan general facts. Berarti conditionnya dan resultnya itu secara aktual dia akan terjadi gitu. Itu general facts. Nanti kita akan bahas contohnya. Kemudian yang kedua ada first conditional. Nah, ini membicarakan tentang real and possible future event. Tentang hal-hal yang memungkinkan ya, yang nyata untuk terjadi di masa depan. So, the condition and the result is possible to happen. Kemudian ada second conditional. Nah, second conditional ini yang tadi yang berandai-andai. So, kita pakai second conditional untuk menjelaskan situasi yang unlikely atau hypothetical scenarios in the present or future. Jadi, situasi yang kayaknya halu gitu, yang kayaknya sulit untuk terjadi. Nah, ini ada di second conditional. Dan yang terakhir ini bisa kita sebut ini tidak mungkin terjadi ya. Jadi kita berandai-andai sesuatu yang tidak mungkin terjadi karena this is already happened in the past. So third conditional itu ngebicarain tentang gambaran kejadian dan juga result yang kita sayangkan gitu. Jadi jatuhnya ke penyesalan karena actionnya tidak kita lakukan di masa lalu dan of course resultnya juga tidak mungkin kita harapkan. So that's third conditional. Nah sekarang yuk kita bahas tentang formulanya atau struktur kalimatnya dan juga contoh-contohnya. Kita masuk ke yang pertama, zero conditional. Nah seperti udah aku bahas tadi, zero conditional itu ngomongin tentang general facts atau it's like science. Kalau sesuatu, if something happen, then the result udah pasti itu terjadi. Nah, structure kalimatnya adalah if plus simple present, and then ini koma ini adalah menandakan beda klausa ya. Ini klausa yang pertama, the condition, if simple present, this is the condition, and then comma, followed by simple present, the result. So look at here, the example. If you heat water, kalau kamu memanaskan air, it boils. Itu akan mendidih. Of course, this is a fact. Ini adalah sesuatu kenyataan ya. So, this is zero conditional. This is the condition. If you heat water, it boils. And dua-duanya pakai simple present. Heat, verb 1, water, it boils. Ada S-nya because subjeknya adalah it. Now, let's move on to the second one. It's first conditional. First conditional ini ngomongin tentang real and possible future events. Ini mungkin terjadi di masa depan, situasinya. Look at here, the structure. If plus simple present, masih pakai simple present. Ini adalah conditionnya. Will, ada komanya dulu, will, base verb. Ditambahin dengan base verb atau verb 1. This is the result. So look at here, the example. If you drink enough water, this is the condition. If you drink enough water and it's in simple present, you, the subject, plus drink, verb 1, you will feel less thirsty during the day. So this is the result. The result. And it's in the simple, it's will plus base verb. Will feel less thirsty during the day. Now let's move on to the second and the third conditionals. Nah,
Second conditional ini yang tadi aku udah sebutin, ini tuh kayak berandai-andai, the situation is unlikely to happen, agak halu sedikit. Structure kalimatnya seperti ini. If past simple, so this is the condition, pakainya past simple, kalau tadi simple present dua-duanya, karena yang ini past simple. If past simple, kalau tadi will, ini followed-nya by would, and then plus base verb. So this will be the result. So look at the example here. If he were more disciplined, so this is the condition. If he were more disciplined, past simple, he were more disciplined, and then followed by would, he would never miss suhoor. Miss is the verb here. He would never miss suhoor. And it's in the base verb or verb one. So, biasanya kalau in past simple, he itu to be-nya followed by was, right? Tapi ketika kita membicarakan tentang conditional, kita menggunakan to be-nya were untuk semua subjek. Apakah itu he atau she atau I, semuanya pakai were, tidak pakai was. Ini pengecualian untuk structure conditional sentences. Selanjutnya kita bahas yang terakhir yaitu third conditional. Nah, third conditional ini adalah tadi yang masuknya lebih ke penyesalan karena we cannot undo the past, right? So, structure-nya kita bahas di sini. If past perfect, this is the first clause ngomongin tentang condition. Kalau tadi past simple, ini pakainya past perfect. So, remember, past perfect is had plus verb 3. And then, diikuti dengan would. After that, baru diikuti lagi dengan have, past participle, atau verb 3. Nah, jadi ini adalah condition-nya. And this is the result. Let's look at the example. If I had slept earlier, ini adalah kondisinya, jika aku tidur lebih awal, had slept dalam past perfect, I wouldn't have felt so tired during fasting. Have, would have, plus verb 3. I wouldn't have felt, ini adalah verb 3-nya. Wouldn't have felt so tired during fasting. So, guys, that's all about conditional sentences. Do you have any more questions or do you have something to discuss? You can drop the questions on the comment section below. Dan sekarang pasti udah lebih paham ya tentang conditional sentences dan jangan salah-salah lagi nanti ya kalau kamu mau pakai. Segitu aja di video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe YouTube channel English Now dan juga share video ini jika kamu merasa ini bermanfaat ke teman-temanmu. Sekian, bye!